Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang tercurah kepada kita hingga saat ini dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan apa saja yang Allah titipkan kepada kita, nikmat umur, nikmat sehat, nikmat sempat, iman Islam, dapat kita manfaatkan sebaik mungkin untuk menyiapkan bekal terbaik. Karena kita manusia ini sesungguhnya makhluk hidup yang akan selalu hidup. Jadi manusia itu tidak pernah mati. Kematian hanya sebagai jalan yang akan mengantarkan manusia menuju kepada kehidupan yang sesudahnya, bahkan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kekal abadi. Nah, ini beda manusia dengan makhluk-makhluk hidup yang lain. Di kiri kanan kita ada semut, di bawah ada cacing. Cacing, semut, pepohonan itu kan makhluk hidup ciptaan Allah. Kehidupannya hanya sampai mati. Setelah mati selesai. Tidak dengan manusia. Manusia ini Bapak Ibu, ketika mati apa berakhir kehidupannya? Tidak. Iya. Jadi kematian itu hanya proses insihabur ruh minal badani. Proses terjadinya perpisahan antara ruh dengan jasad kita. Tetapi yang kitanya sendiri masih tetap hidup, hanya pindah tempat dari alam dunia pindah ke alam barzakh. Alam barzakh itu apa? Pembatas antara kehidupan di dunia dengan alam akhirat. Dunia lewat, akhirat belum sampai. Nah, jadi di antara batas dunia dan akhirat, disitulah nanti manusia yang jasad dan ruhnya itu sudah terpisah ditempatkan sementara di alam barzakh. Baru nanti hari kiamat, hari bebangkit, kita dikumpulkan di padang mahsyar. Hidup itu, setelah itu kita akan dihisab, setelah itu ditimbang, setelah itu melewati jembatan sirat. Setelah itu akan ketahuan siapa yang akan menjadi ahli surga, siapa yang akan menjadi penghuni neraka. Nah, sebelum calon penghuni surga masuk ke dalam surga, calon penghuni neraka masuk ke dalam neraka, nanti di dalam sebuah riwayat disebutkan ada proses penyembelihan kematian. Ya, jadi ada proses penyembelihan kematian.
Nah, nanti didatangkan kematian itu dalam bentuk seekor domba atau kambing. Ya. Lalu bangkai kambing itu yang sudah mati ditanya kepada calon penghuni surga, calon penghuni neraka, apa barang ini? Sepakat mereka menjawab, hadza al-maut, ini adalah kematian. Fayuzbah, kemudian kematian itu disembelih. Setelah kematian disembelih, kematian benar-benar mati. Lalu berseru malaikat, tidak ada lagi kematian setelah ini. Yang ada adalah kehidupan kekal abadi. Nah, untuk menuju kepada kehidupan yang kekal abadi itu kita butuh bekal, Bapak Ibu. Kehidupan yang sementara antara 60 sampai 70 tahun di dunia ini saja, siang malam orang mencari bekal hidup. Padahal bekal hidup untuk di dunia ini sudah dijamin oleh Allah dalam bentuk rezeki. Semua makhluknya bahkan rezekinya itu sudah dijamin. Sementara bekal hidup untuk akhirat dalam bentuk pahala amal ibadah tidak ada jaminan dari Allah kecuali kita yang mengusahakannya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu mencari bekal terbaik dengan memanfaatkan setiap apa yang Allah karuniakan kepada kita, ya, hidup di dunia ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat salam tentu tak pernah alfa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, insyaallah saya akan menyampaikan materi terkait dengan hari-hari emas dalam setahun. Bapak Ibu, dalam setahun itu kalau kalender Masehi berapa hari itu? 365 hari. Itu setahun. Nah, dalam setahun itu ada hari-hari emas kata para ulama. Berapa hari? Hari terbaik dalam setahun itu 10 hari. Bahkan karena ini sangat istimewa, sampai-sampai di dalam Al-Quran itu dengan 10 hari ini Allah Subhanahu wa taala menggunakannya sebagai sumpah. Ya. Jadi Allah itu sering bersumpah menggunakan tempat, ya, menandakan bahwa tempat yang dijadikan sebagai alat sumpah di dalam Al-Quran itu, ya, merupakan tempat yang sangat mulia. Begitu juga Allah sering bersumpah menggunakan waktu. Ada wal asri, ada wadduha, ada wal fajri. Termasuk 10 hari emas ini, wal fajri walayalin ashri, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Apa yang dimaksud dengan malam-malam yang 10 dalam surat Al-Fajr ayat yang kedua ini? Mayoritas ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah malam-malam 10 pertama bulan Zulhijjah, menandakan bahwa 10 pertama dari bulan Zulhijjah merupakan waktu istimewa dan bahkan sangat istimewa, sampai-sampai para ulama membanding-bandingkan keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah
dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau yang dibandingkan waktu malam-malam 10 hari pertama bulan Zulhijjah dibandingkan dengan malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan, mana yang lebih utama? Akan lebih utama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena di 10 hari terakhir bulan Ramadan ada kemungkinan terjadi malam Lailatul Qadar. Akan tetapi jika yang dibandingkannya itu adalah waktu siang, maka 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih afdol. Walaupun kesemuanya baik 10 hari pertama Zulhijjah, 10 hari terakhir Ramadan dan keseluruhan bulan Ramadan merupakan waktu-waktu yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah sebabnya para ulama menamai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan 10 Zulhijjah merupakan hari-hari emas dalam sepanjang tahun. Nah, saat ini kita tengah berada di hari-hari istimewa itu. Ya, walaupun memang tidak bisa kita pungkiri terjadi perbedaan ya dalam menetapkan kapan tanggal 1 Zulhijjah 1443 Hijriah. Nah, perbedaan penetapan 1 Zulhijjah ini nanti akan berdampak terhadap perbedaan pelaksanaan Idul Adha. Ya. Jadi kenapa ada orang yang bertanya, ya Pak Ustadz, kenapa sidang isbat untuk menetapkan hari raya Idul Fitri itu sehari sebelumnya, sementara untuk penetapan Idul Adha itu tidak sehari sebelumnya? Nah, ini berbeda. Ya. Untuk Idul Adha yang paling penting itu adalah ditentukan kapan tanggal satunya. Karena Idul Adha sudah dipastikan tanggal 10 Zulhijjah. Kalau sudah dapat tanggal 1 Zulhijjah, tinggal menghitung saja. Sementara untuk Idul Fitri itu ya penetapannya di 1 Syawal. Makanya sehari sebelum berakhir bulan sebelumnya dilakukan penetapan sidang isbat, termasuk juga pengamatan ru'yatul hilal, melihat bulan. Nah, ini bedanya. Kalau Idul Adha kan bukan tanggal 9 Zulhijjah ya pengamatan hilal atau sidang isbat, tidak ya, di penghujung bulan Zulqaidah tanggal 29 pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, unsur-unsur terkait pada sore harinya ya menyebarkan titik-titik tempat di mana pengamatan hilal untuk melihat apakah bulan Zulhijjah itu sudah terlihat atau belum. Nah, kalau misalkan belum terlihat dari beberapa titik mulai dari Sabang sampai Merauke, tim yang diamanahkan ditugaskan untuk memantau hilal itu belum ada yang terlihat, apa yang dilakukan? Menyempurnakan bilangan bulan Zulqaidah menjadi 30. Tapi kalau sudah terlihat berarti bilangan Zulqaidahnya itu 29. Nah, tahun ini ya tim yang memantau hilal pada penghujung Zulqaidah kemarin itu belum menampakkan hilal. Makanya disempurnakanlah bilangan Zulqaidah menjadi 30. Jadinya tanggal 1 Zulhijjah itu jatuh pada hari
Jumat atau bertepatan dengan 1 Juli 2022. Sementara ada juga yang menetapkan awal bulan penanggalan Hijriah dengan menggunakan metode hisab perhitungan. Secara perhitungan 1 Zulhijjah itu jatuh pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022. Nah, itu sudah ditetapkan. Yang Muhammadiyah dan orang-orang yang sepakat menetapkan 1 Zulhijjah itu hari Kamis, berarti sekarang sudah hari keempat. Sementara pemerintah dan yang mengikutinya menetapkan 1 Zulhijjah itu di hari Jumat. Sekarang baru masuk tanggal 3 Zulhijjah. Nanti dampaknya apa? Terjadi perbedaan dalam melaksanakan sholat Idul Adha. Yang 1 Zulhijjah Idul Adhanya itu ya 1 Zulhijjah tanggal 30 Juni atau hari Kamis, nanti secara otomatis Idul Adhanya itu hari Sabtu. Hari Sabtu. Kemudian yang hari Jumat Idul Adhanya hari Minggu. Dan itu nanti akan terjadi Bapak Ibu. Ada yang hari Sabtu, ada yang hari Minggu. Nah, itu nanti untuk menyikapi perbedaan ini sebenarnya memang perbedaan atau terjadinya perbedaan dalam pelaksanaan Idul Fitri, Idul Adha sudah sering dan bahkan pernah terjadi sebelumnya. Walaupun tentunya kita selaku orang awam pengennya itu sama-sama sebenarnya. Apalagi kita dalam satu negara ya satu waktu yang sama ya, tapi itu urusan mereka lah. Kita ngikut sesuai dengan kenyamanan kita masing-masing. Yang mau ikut lebaran Idul Adha hari Minggu silakan, yang ikut hari Sabtu silahkan sesuai dengan kenyamanan keyakinan masing-masing. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya hari ini kalau kita ikut pemerintah, kita tengah berada di hari ketiga hari-hari emas dalam sepanjang tahun. Apa istimewanya hari emas dalam sepanjang tahun itu? Bapak Ibu, kalau kita melakukan amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, misal kita melaksanakan sholat tahajud, bisa jadi sholat tahajud yang dilakukan dalam sepanjang tahun ini yang kita kerjakan di 10 hari ini merupakan sholat tahajud yang terbaik dari yang pernah kita lakukan selama 1 tahun. Kalau kita infak di waktu 10 awal Zulhijjah ini, bisa jadi merupakan infak terbaik kita di antara infak-infak yang pernah kita lakukan dalam sepanjang tahun. Kalau kita mengerjakan misalkan sholat duha, baca Al-Quran, sholat berjamaah, bisa jadi itu merupakan ibadah yang terbaik dalam sepanjang tahun yang pernah kita kerjakan. Kenapa? Karena di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashri." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dilakukan pada hari itu melebihi kecintaan Allah daripada amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari ini, yaitu 10 pertama bulan Zulhijjah. Apa maknanya? Maknanya Bapak Ibu, amal soleh yang dikerjakan
di 10 pertama bulan Zulhijjah ini, apapun bentuk amal solehnya, merupakan amal soleh yang paling Allah cintai. Nomor 1 lah tingkatannya itu, di antara amal-amal yang pernah kita kerjakan sebelumnya, apapun itu amalannya. Ada yang bertanya, wala jihadu fi sabilillah, termasuk juga lebih baik daripada berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Wala jihadu fi sabilillah, termasuk ya jihad berperang di jalan Allah. Jadi amal soleh di 10 pertama Zulhijjah dibandingkan dengan amalan orang berperang di jalan Allah. Berperang di jalan Allah merupakan amal soleh yang sangat Allah cintai, yang sangat istimewa. Nah, kalau dibandingkan dengan amal soleh selain jihad di jalan Allah yang dilakukan di 10 pertama ini, kedudukannya nomor 1. Baru nanti berjihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji bidzalika min syai'. Kecuali seseorang yang keluar dengan jiwanya, harta yang dia miliki, semuanya dia gunakan untuk berperang di jalan Allah, tidak ada satupun yang tersisa. Orangnya mati, rumah, sawah, kendaraan, tabungan habis, digunakan semuanya untuk berjihad. Pokoknya tidak ada yang tersisa. Jiwanya mati, harta yang dia punya habis. Hanya amalan itu yang mampu mengalahkan kecintaan Allah ya terhadap amal soleh yang kita lakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya peluang kesempatan ini masih tersisa banyak ya, karena kita baru memasuki hari yang ketiga. Berarti tinggal 7 hari lagi kita memanfaatkan hari-hari emas dalam sepanjang tahun. Apa saja amalannya? Maukah itu membaca Al-Quran, maukah itu sholat tahajud, sholat witir, sholat duha. Kita manfaatkan 10 hari pertama ini, insya Allah akan menjadi amalan yang paling Allah cintai dibandingkan dengan amal-amal yang pernah kita kerjakan dalam waktu setahun sebelumnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan-amalan yang dianjurkan ketika kita berada di 10 pertama bulan Zulhijjah ini adalah dengan kita memperbanyak takbir, tasbih, tahmid. Karena sahabat Rasulullah SAW bahkan ketika memasuki awal Zulhijjah itu mereka pergi ke pasar-pasar ya, lalu mengeraskan suaranya untuk bertakbir, tahmid dan tahlil. Memang secara sunnah dibawa takbir untuk sholat itu terhitungnya nanti ya semenjak terbenam matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan hari-hari tasyrik. Itu disunahkan untuk bertakbir, mengeraskan suaranya setelah selesai sholat. Nah, di luar itu, di 10 hari pertama ini, di antara amalan yang utama yang pernah dilakukan oleh para sahabat adalah banyak-banyak mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Jadi tidak hanya ketika kita malam Idul Adha saja. Nah, kalau kita kan biasanya memperbanyak kalimat takbiran itu kan ketika malam hari raya Idul Adha sampai dengan 13 Zulhijjah. Setiap selesai sholat, itu pun kadang-kadang kita bertakbir hanya setelah sholat saja. Di luar itu tidak bertakbir. Padahal sahabat-sahabat itu ke pasar-pasar mereka bertakbir. Ya, di rumah-rumah mereka bertakbir. Tidak hanya takbirannya itu setelah sholat, cuman jangan pula dikeraskannya, apalagi di rumah pakai mic, pakai toa takbiran sendiri.
Jadi kaget nanti orang. Jadi zikir kita saja. Jadikan kalimat takbir ini merupakan zikir yang sering kita baca selama di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Itu yang pertama di antara amalan yang sangat dianjurkan ketika berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Berikutnya tentunya dengan memperbanyak puasa. Bahkan disunnahkan mempuasakan ke 10 harinya. Sunnah kalau yang terbiasa puasa. Ya, dari 1 sampai dengan 10. Nah, nanti 10-nya itu dari pagi sampai pelaksanaan sholat Idul Adha. Karena di hari Idaini itu merupakan hari haram berpuasa. Jadi dalam setahun Bapak Ibu, haram berpuasa itu cuma 5 hari. 1 Idul Fitri, 2 hari raya Idul Adha, kemudian 3 hari tasyrik. 11, 12, 13. Nah, itu. Selain itu boleh kita berpuasa. Memang ada nanti yang dimakruhkan untuk berpuasa tanpa sebab, misalkan dengan menyendirikan berpuasa di hari Jumat. Nah, itu makruh hukumnya. Ya, kalau tanpa sebab. Jadi kalau kita ingin berpuasa di hari Jumat harus digandeng sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Kecuali nanti puasanya itu ada sebab khusus. Boleh tidak digandeng dengan sebelumnya atau sehari sesudahnya. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait amalan puasa di 10 pertama Zulhijjah ini, kalau kita tidak mampu keseluruhannya, minimal nanti 2 hari. Ada namanya puasa tarwiyah. Kapan puasa tarwiyah itu? Dilaksanakan pada tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian ditambah lagi dengan puasa Arafah. Kalau misalkan kita tidak sempat 2 hari, minimal jangan tinggalkan 1 hari. Rugi kita. Apa itu? Puasa Arafah. Nah, ini kalau bisa jangan tinggal. Walaupun hukumnya sunnah muakkad, tapi sangat rugi besar kita. Dengan puasa 1 hari dapat mengampuni dosa selama 2 tahun. Istimewanya puasa Arafah. Setahun sebelum dengan setahun sesudah. Ya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siyamu yaum Arafah ahtasibu 'ala Allah yukaffirus sanati qablahu wa ba'dahu. Puasa Arafah itu dapat mengampuni dosa setahun yang lalu, dosa setahun yang akan datang. Bayangkan itu. Dengan hanya puasa 1 hari. Puasa Ramadan saja yang 30 hari itu mengampuni dosa setahun. Sementara puasa Arafah 1 hari mengampuni setahun sebelum, setahun sesudah. Cuman dalam tanda kutip, bukan seluruh dosa. Dosa-dosa kecil saja. Kalau dosa-dosa besar harus bertaubat kita. Ya, bertaubat. Ya, mudah-mudahan kita ini untuk dosa besarlah selesai. Bapak Ibu jamaah, tidak ada lagi yang mabuk kan? Minum tua, tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang berjudi kan? Tidak ada lagi yang maling, merampok, tidak ada. Berzina, tidak ada. Insya Allah kalau kita yang sudah menjalankan 5 waktu, apalagi sering datang berjamaah ke masjid untuk urusan dosa besar selesai. Apakah kita sudah selesai dari urusan dosa? Tidak. Tidak ada kita manusia itu yang selesai dari urusan dosanya. Kullu ibni Adam khata'. Semua manusia itu punya dosa. Ya, hanya saja yang besar, yang kecil, sedikit, banyak. Nah, kita ini dosa-dosa kecil lagi masalah kita. Dan kalau kita menganggap enteng, ya, dosa-dosa kecil itu apalagi dilakukan berulang-ulang, yang dosa kecil dilakukan secara berulang-ulang terus-menerus tidak dihapus, nanti akan menjadi dosa
dosa besar. Nah, itu pentingnya kita memanfaatkan setiap ada amalan yang mampu menghapus dosa kita, karena kita yakin kita ini tidak pernah alpa dari dosa, ya, karena dosa kecil itu selalu mengintai, mulai dari penglihatan, pendengaran, ya, tindakan, perilaku. Tidak menutup kemungkinan kita melakukan dosa-dosa kecil itu. Nah, dengan memanfaatkan satu hari Arafah, insya Allah setahun yang lalu, setahun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kapan puasa Arafah itu? Intinya sehari sebelum lebaran Idul Adha. Itu puasa Arafah. Kalau tanggalnya tanggal 9 Zulhijjah. Kenapa dinamakan dengan puasa Arafah? Karena bertepatan pula di 9 Zulhijjah itu jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Nah, Bapak Ibu, karena tahun ini pelaksanaan Idul Adha terjadi perbedaan, termasuk juga perbedaan antara Indonesia dengan Arab Saudi. Arab Saudi wukufnya itu hari Jumat. Kalau wukuf hari Jumat berarti Idul Adha-nya hari apa? Sabtu. Kita Idul Adha hari Minggu. Nah, ini sering menjadi pertanyaan, bagaimana puasa Arafahnya itu? Kalau kita yang lebaran hari Minggu, berarti kita berpuasa Arafah di sini kan sehari sebelum itu. Tanggal 9 Zulhijjah di sini sehari sebelum Idul Adha. Nah, orang kita di sini puasa Arafah, di Saudi sudah Idul Adha, sudah selesai wukuf. Sekarang saya yakin Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya itu. Sebelum bertanya saya ulas itu, biar nanti setelah selesai pengajian tidak ada lagi pertanyaan. Ya. Pertama, kita pahami dulu. Ibadah jika dikaitkan dengan waktu dan tempat, dan memang ibadah ini tidak bisa lepas dari waktu dan tempat, terbagi menjadi 4 macam. 1. Ibadah yang hanya terkait dengan waktu, tidak terkait tempat. Contoh, sholat, puasa, itu tidak dikaitkan dengan tempat, hanya dikaitkan dengan waktu. Kalau sholat itu ya zuhur ada waktunya, asar ada waktunya, ya, itu tidak ada kaitannya dengan tempat. Begitu juga dengan puasa, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. 2. Ibadah yang hanya terkait dengan tempat saja, tidak berkaitan waktu. Contoh umroh. Umroh itu tidak bisa dilakukan di Masjid Al-Huda ini. Dia terkait dengan tempat. Apa itu? Mekah, Ka'bah. Karena harus ada tawaf, harus ada sa'i. Tapi tidak terkait waktu. Waktunya kapan saja boleh. Mau umroh bulan Syawal boleh. Mau umroh bulan Zulkaidah boleh. Mau umroh bulan Rajab boleh. Mau umroh bulan Ramadan boleh. Tidak terkait waktu, tapi dia hanya terkait tempat. Yang ketiga, ada ibadah yang terkait tempat juga waktu. Kedua-duanya harus ditentukan oleh tempat dan waktu. Apa itu? Ibadah haji. Kalau umroh tadi tempat saja, waktunya bebas. Sementara haji tidak hanya terkait tempat, juga terkait waktu. Tempat haji tidak bisa dikerinci, harus ke Mekah. Waktu haji tidak bisa lagi dilakukan nanti di bulan Syawal. Bulan Syawal berangkat haji, tidak bisa. Haji itu al-hajju ashhurum ma'lumat, bulan-bulan yang telah ditentukan. Mulai dari bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah.
3 bulan haji. Di luar itu tidak bisa haji sekalipun 3 bulan di Mekah, di Madinah. Balik dapat gelar haji. Tidak kalau tidak datang ke sana bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Tidak akan dapat gelar haji. 5 bulan di situ. Mulai dari bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, 5 bulan. Menjelang Idul Fitri balik ke Indonesia. Dapat gelar haji? Belum. Karena haji terkait waktu juga, tidak hanya terkait tempat. Nah, itu jenis ketiga, ibadah yang terkait waktu juga tempat, ibadah haji. Ketiga, baru ibadah kebalikannya, tidak berkait dengan tempat, tidak berkait dengan waktu. Apa? Infak sedekah. Ibu-ibu mau berinfak harus syaratnya di masjid? Tidak. Harus waktunya hari-hari tertentu? Tidak. Kapan saja boleh, di mana saja boleh. Nah, itulah 4 jenis ibadah ketika berkaitan dengan tempat dan waktu. Sekarang, puasa itu ibadah yang terkait dengan tempat, apakah terkait dengan waktu saja? Puasa adalah ibadah yang hanya terkait dengan waktu. Wukuf terkait dengan tempat dan waktu. Sekarang ada puasa Arafah. Puasa Arafah tadi adalah ibadah yang hanya terkait dengan waktu, bukan terkait dengan tempat ataupun tempat dan waktu. Kapan waktunya? 9 Zulhijjah. Jadi ketika kita berada di waktu 9 Zulhijjah, sekalipun misalkan orang di Saudi sana tidak ada yang haji misalkan. Ini contoh saja. Tidak ada yang haji tahun itu. Semuanya tidak ada yang haji. Ya. Kemudian 9 Zulhijjah di Indonesia. Apakah karena tidak ada orang yang wukuf di Arafah, lalu syariat kesunahan puasa Arafah menjadi gugur karena tidak ada orang yang wukuf? Tidak. Tetap syariat kesunahan puasa Arafah asal kita berada di tanggal 9 mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, masih berlaku kesunahan puasa Arafah sekalipun seandainya tidak ada satupun jamaah yang wukuf di tempat padang Arafah itu. Nah, jelas sekarang patokan puasa Arafah itu bukan tempat tetapi waktu. Kapan? Sehari sebelum Idul Adha. Karena kalau berpatokan waktu dan tempat dipengaruhi oleh waktu orang wukuf, ya berarti kita harus berpuasa berbarengan dengan orang wukuf di Arafah. Dan itu tidak mungkin terjadi di Indonesia ini. Kenapa? Karena ketika terbit fajar di sana belum wukuf. Ketika terbit fajar di Mekah itu belum wukuf. Kenapa? Karena masih tengah malam. Belum wukuf di sana. Di sini sudah terbit fajar. Kita sahur. Berarti nanti kalau memang harus berbarengan dengan wukuf, ya, puasanya itu semestinya kita sahurnya itu ya di jam 11, jam 12. Apalagi wukuf itu mulainya semenjak tergelincir matahari atau setelah zuhur sampai nanti terbenam matahari tanggal 9 Zulhijjah itu. Ya secara otomatis kita sahur jam 11. Nggak ada orang puasa sahur jam 11. Di mana-mana orang puasa ya mulainya itu terbit fajar. Nah, itulah yang jawaban pertama. Artinya patokan puasa Arafah itu adalah waktu. Kapan waktunya? Sehari sebelum sholat Idul Adha atau tanggal 9. Dengan demikian, karena di Indonesia penetapan waktunya itu nanti lebaran di hari Minggu, maka tanggal 9 Zulhijjahnya itu di hari Sabtu, berarti kita puasa Arafah di hari
di hari Sabtu. Kecuali yang meyakini lebaran atau ikut berlebaran di hari Sabtu. Kan ada Muhammadiyah lebaran hari Sabtu nanti. Bagi mereka yang lebaran hari Sabtu, ya silakan puasa Arafahnya di hari Jumat. Karena hari Jumat itu bagi mereka tanggal 9. Nah, itu sudah jelas itu terkait dengan pelaksanaan Arafah. Karena kita lebaran hari Minggu, puasa Arafah kita hari Sabtu. Nah, kalau mau hari Jumat boleh juga, namanya puasa Tarwiyah tanggal 8. Nah, sedikit wawasan kita, Pak Ustadz, ngapu berbeda Indonesia dengan Arab Saudi. Padahal duluan kita 4 jam dibandingkan dengan Arab Saudi. Terbit matahari itu duluan kita 4 jam dengan Arab Saudi. Pertama, dalam menentukan awal bulan penanggalan Hijriah, kalau kita merujuk kembali kepada hadis Rasulullah, zaman Rasulullah, metode penetapan awal bulan untuk melaksanakan puasa ataupun untuk melaksanakan Idul Fitri 2. 1, ru'yah, mengamati. Yang kedua, istiqmal, menyempurnakan. 2 itu saja kalau kita berpatokan dengan hadis Nabi. Ru'yah itu apa? Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yah. Jadi berpuasalah dengan melihat bulan. Berbukalah, berlebaranlah dengan melihat bulan. Metode pertama melihat bulan. Kalau bulan itu sudah teramati, sudah terlihat, berarti dia sudah masuk tanggal 1 di bulan yang baru. Melihatnya kapan? Di penghujung bulan sebelumnya. Misal untuk menentukan Idul Fitri, kapan mengamati bulan itu? Ketika Ramadan memasuki tanggal 29, karena bulan Hijriah itu 2 saja. Kalau tidak 29, 30. Itu saja. Tidak ada yang 31, tidak ada yang 28. Beda dengan bulan Masehi. Ada 28, ada 30, ada 31. Ya. Ada yang 29. Nah, itu nanti bulan Februari, kalender Kabisat, tahun Kabisat 29. Kalau enggak tuh 28 semuanya. Nah, kalau Hijriah Bapak Ibu, 2 itu saja bilangannya, 29 30, 29 30, 29 30. Nah, makanya waktu mengamati bulan selanjutnya itu di tanggal 29. Kapan ngamatinya? Ketika matahari akan terbenam, mulai di sore hari tanggal 29 itu. Kalau terlihat bulan, berarti bulan yang sedang berlangsung umurnya hanya 29 hari dan sudah masuk bulan selanjutnya. Fa idza ghamma atau fa in ghamma alaikum, manakala bulan itu tidak terlihat dan tertutup oleh awan, maka sempurnakan bulan yang sedang berlangsung itu menjadi 30. Hanya itu metode Rasulullah dalam menetapkan awal bulan. Melihat istiqmal. Kalau terlihat berarti sudah masuk. Kalau belum terlihat, menyempurnakan bulan sebelumnya menjadi 30 hari. Baru setelah itu nanti masuk bulan atau tanggal 1 bulan selanjutnya. Nah, sekarang metode itu bertambah lagi yang namanya metode hisab, perhitungan. Dengan kecanggihan teknologi, dengan perkembangan ilmu astronomi, ternyata waktu penanggalan Hijriah itu bisa digunakan dengan hitung-hitungan. Tentu pakarnya kalau disuruh kita tidak paham kita cara ngitungnya itu, ilmu falak namanya itu, dengan hitungan. Nah, dalam penetapan ini di Indonesia khususnya terbagi menjadi 2. Ada yang mengkombinasi metode yang dilakukan oleh Rasulullah plus metode hisab. Ada yang hanya menggunakan metode hisab saja.
Nah, kalau yang metode hisab saja tidak perlu mengamati. Muhammadiyah jauh-jauh sebelum itu mereka memang sudah menetapkan bulan 10 Zulhijjah itu hari Sabtu tanggal 10 atau 9 Juni sudah dihitung. Nah, sementara pemerintah dia tidak hanya menggunakan hisab, tetapi juga dengan mengkombinasikan melihat bulan itu terlihat apa belum. Nah, kemarin itu ya pada saat Rabu 29 Zulkaidah sorenya dilakukan pemantauan hilal dari beberapa titik mulai dari Sabang sampai Merauke karena ketinggian bulan masih di bawah 3 derajat untuk wilayah Indonesia. Belum ada satupun di antara yang melihat hilal itu ya melihat bulan. Lalu karena tidak ada melihat, disempurnakanlah menjadi 30. Akhirnya tanggal 1 itu jatuh pada hari Jumat kemarin. Lalu di Saudi mereka juga sama seperti Indonesia, kombinasi melihat dan hisab. Pada saat mereka melihat di sana sudah terlihat bulan. Sudah terlihat bulan di hari yang sama. Ya, karena duluan kita kan terkena matahari. Di sana sudah melihat bulan, makanya mereka menetapkan 1 Zulhijjah itu tanggal 30 Juni. Nah, pertanyaannya, kan dulu kita siang, kenapa di sana dulu terlihat? Nah, inilah bedanya. Kalau bulan yang menjadi patokannya itu kan malam. Dan kalau kita lihat semakin ke barat ketinggian bulan itu semakin tinggi. Kalau di Merauke di Indonesia itu masih 0 derajat. Tapi arah-arah ke barat ke Aceh itu sudah mendekati 2 lebih. Semakin ke barat semakin tinggi. Sementara posisi Arab Saudi itu lebih barat dari Indonesia. Nah, makanya ketika matahari terbenam di hari yang sama di Arab Saudi, ketinggian bulan sudah di atas 4, akhirnya mereka bisa melihat bulan di sana. Lalu mereka menetapkan 1 Zulhijjah itu hari Kamis. Nah, jangan nanti salah paham kita. Walaupun kita duluan, siangnya iya, tapi bulan sana lebih tinggi dibandingkan dengan kita. Itu sekedar wawasan saja. Jangan sampai kita bertanya-tanya kenapa kita duluan siangnya kok Saudi lebih dahulu menetapkan awal Zulhijjah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang paling penting adalah kita mampu memanfaatkan 10 hari pertama bulan emas ini untuk meningkatkan amal-amal soleh kita sebagai bekal bagi kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Ya, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Ya, yang ditanya-tanya tadi insyaallah sedikitnya sudah saya jawab walaupun belum terjawab secara tuntas, ya paling tidak sebagai gambaran bagi kita semua. Mari kita tutup majelis ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, Pak Imam Ali lah. Imam Ali lah ini. Luar biasa. Dia lagi ikutin ini ya.